Hai guys, balik lagi bersama saya Yoga di channel YouTube Mikrotik Indonesia. Kali ini saya akan membahas salah satu contoh penerapan BGP yang sederhana. Nah, sebelum dilanjut, untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dan tekan tombol lonceng agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi ketika kami upload video terbaru. BGP atau Border Gateway Protocol adalah salah satu jenis dynamic routing yang biasanya diterapkan untuk berbagi informasi IP publik antar ISP. Nah, internet sendiri sebenarnya terbangun dari beberapa ISP yang saling terhubung, kemudian saling bertukar informasi IP, sehingga IP address ISP A bisa diakses dari ISP B. Tapi dalam cakupan yang lebih kecil lagi, nanti BGP juga bisa diterapkan oleh para ISP ini untuk membuat sebuah yang namanya Internet Exchange. Di Indonesia sendiri kita sudah mengenal ada namanya IEX dan juga ada OpenEXP, dan mungkin di daerah-daerah juga ada, misalnya di Bali, Surabaya, ataupun Jogja itu juga sudah memiliki Internet Exchange sendiri-sendiri. Gunanya untuk apa? Gunanya sebenarnya adalah untuk mempercepat akses ketika nanti ada server di ISP A yang mungkin diakses dari ISP B dalam suatu daerah, misalnya di Indonesia sendiri ataupun di daerah-daerah yang lebih kecil lagi. Nah, dengan adanya Internet Exchange ini, beberapa ISP kemudian memberikan layanan kecepatan yang berbeda antara akses ke internasional dan juga akses ke exchange tersebut. Misalnya kalau di Indonesia ada yang namanya IEX. Internet Exchange ini salah satu fungsinya adalah agar kecepatan akses itu bisa lebih tinggi daripada kita akses ke website-website yang ada di internasional. Contohnya misalnya ada website kampus, ada misalnya portal berita yang kebetulan dia menggunakan alamat IP dari salah satu ISP di Indonesia, maka kita yang berada di Indonesia juga akan bisa akses langsung ke ISP tersebut. Jadi kalau kita bayangkan sebenarnya kalau dulu sebelum adanya Internet Exchange, kita misalnya mau akses server yang ada di Jakarta dari IP address atau dari ISP yang berada di Yogyakarta. Maka traffic kita akan keluar dulu ke internet global, baru balik lagi ke Jakarta. Tapi dengan adanya Internet Exchange ini, maka kemudian seolah-olah kita memiliki satu internet dengan cakupan yang lebih kecil, yaitu di Indonesia, sehingga akses kita akan langsung menuju ke Jakarta, sehingga nanti aksesnya bisa lebih cepat. Nah, dengan perkembangan ini kemudian beberapa ISP memberikan layanan kecepatan yang berbeda untuk akses internet global dan juga untuk akses yang di local exchange Indonesia. Nah, di video kali ini saya akan mencoba membuat sebuah konfigurasi yang nanti saya akan memanfaatkan BGP. Tujuannya adalah kalau kita ada di end user, kemudian ISP kita memberikan layanan kecepatan IEX atau OpenEXP yang lebih besar daripada kecepatan untuk internet global, nanti kita bisa membuat manajemen bandwidth yang lebih detail, ataupun kita juga bisa mengarahkan akses internet IEX atau lokal Indonesia itu menuju ke satu gateway tertentu. Nah, saya di sini nanti akan memanfaatkan sebuah BGP, tapi karena BGP itu harus menggunakan sebuah peering, jadi nanti kita harus memilih atau kita harus mencari router atau instansi atau ISP yang dia sudah terkoneksi ke OpenEXP secara langsung dan mau berbagi informasi IP berapa saja yang ada di OpenEXP. Sebenarnya ada alternatif lain, kita bisa menggunakan misalnya seperti address list, jadi kita merangkum IP address berapa saja yang terdaftar di dalam OpenEXP, kemudian kita masukkan ke dalam router kita. Nah, tapi di sini akan saya contohkan dengan BGP. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar nanti IP yang kita dapatkan itu update-nya akan lebih cepat. Jadi ketika ada IP baru yang tergabung ke dalam OpenEXP, maka nanti router kita juga akan bisa mendapatkan informasinya secara lebih cepat dibanding kita menggunakan script. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita mencari layanannya dulu atau instansi atau ISP yang mau berbagi informasi IP yang tergabung ke dalam OpenEXP itu agar bisa kita masukkan ke dalam router kita. Nah, salah satu layanannya adalah kebetulan Citraweb memiliki layanan namanya BGP Peer. Nanti teman-teman bisa lihat di websitenya citraweb.com.
Biji Pipir ini adalah layanan gratis yang bisa teman-teman dapatkan ketika teman-teman sudah mencapai akumulasi pembelian sebesar minimal 2 juta dalam 6 bulan terakhir. Jadi konsepnya adalah Citra Web menyediakan satu router, nanti kita bisa piring BGP ke sana dan kita bisa mendapatkan IP-IP berapa saja yang tergabung ke dalam OpenEXP. Oke, tidak perlu terlalu lama lagi, kita akan langsung masuk ke tahap konfigurasi. Pertama, akan saya jelaskan dulu topologi yang akan saya bangun pada tutorial kali ini. Yang pertama adalah saya punya dua ISP, ada ISP A dan juga ada ISP B. Yang kebetulan ISP B ini dia memberikan layanan kecepatan ke arah Internet Exchange Indonesia dengan kecepatan yang lebih tinggi. Sedangkan untuk yang ISP A ini kecepatan untuk internasionalnya dia lebih besar. Nah, konsepnya adalah nanti saya akan membuat sebuah pengaturan routing agar untuk tujuan ke IIX itu nanti akan diarahkan ke ISP B. Jadi nanti untuk tujuan web server yang ada di lokal Indonesia nanti prioritasnya adalah ke arah ISP B. Nah, untuk bisa mengarahkan routingnya ke ISP B atau ke arah Indonesia Exchange ya, ke OpenEXP ataupun ke IIX, nanti saya harus memiliki informasi alamat-alamat IP berapa saja yang tergabung ke dalam OpenEXP tersebut. Nah, caranya seperti apa? Caranya nanti di sini dari router saya akan membuat sebuah biji pipir ke router BGP-nya Citra Web. Nah, di Citra Web sendiri nanti sebenarnya teman-teman bisa melihat lebih detail, nanti linknya akan saya sertakan di deskripsi di bawah. Teman-teman bisa lihat di situ layanan biji pipirnya seperti apa, kemudian aturan dan tata caranya seperti apa. Dan yang paling penting lagi, kita juga harus tahu Citra Web itu menggunakan alamat IP publiknya berapa, kemudian AS number-nya berapa. Karena nanti kita begitu berbicara menggunakan BGP, kita harus tahu dua informasi tersebut. Nah, di website nanti sudah dijelaskan bahwa nanti BGP Citra Web akan menggunakan IP 202.65120.250 dengan AS number 64888. Nah, di sini memang AS number yang digunakan adalah AS number private teman-teman ya. Kemudian dari Citra Web sendiri nanti juga harus mengetahui alamat IP publik kita berapa. Jadi nanti di website tersebut teman-teman bisa mendaftarkan alamat IP publik yang dimiliki atau yang terpasang di router yang teman-teman manage. Contohnya di tempat saya, karena saya memiliki dua ISP, ada ISP A dan B, yang saya daftarkan nanti untuk ke Citra Web adalah yang IP yang akan saya gunakan untuk ke arah OpenEXP atau Local Exchange Indonesia, yaitu yang 103.71.10.6. Kemudian nanti di website tersebut juga sudah diinformasikan kita harus menggunakan AS number berapa, yaitu menggunakan AS number 64666. Sekali lagi, ini kita di sini menggunakan AS number private teman-teman ya. Kemudian jaringan lokal saya 192.168.30.0, tentu saja nanti di router saya juga harus dilakukan basic config terlebih dahulu, baru kemudian nanti kita lakukan pengaturan di sisi BGP piring ke arah citraweb.com. Oke teman-teman, kita masuk ke dalam tahap konfigurasi. Setelah tadi penjelasan tentang topologi atau skenario yang saya gunakan di sini, saya di sini menggunakan Cloud Core Router seri 1019. Kemudian nanti ini akan saya gunakan sebagai gateway tentu saja ya. Di Ether 1 terkoneksi ke ISP A, kemudian di Ether 2 terkoneksi ke ISP B. Di Ether 7 atau Ether terakhir ini adalah ke jaringan lokal atau ke laptop saya sendiri. Ya, kita akan langsung masuk ke konfigurasi. Kita buka Winbox, kemudian masuk ke routernya. Oke, interface-nya ini sudah saya komen sebelumnya. Ini adalah untuk LAN. Oke, kemudian yang kedua adalah pasang alamat IP address. Ini bagian dari basic config teman-teman ya, jangan lupa. Untuk Ether 2-nya IP-nya sudah saya pasang, kemudian Ether 1-nya juga sudah, kemudian untuk LAN-nya juga sudah saya konfigurasi seperti ini. Kemudian karena nanti jaringan lokal kita menggunakan alamat IP private 192.168.30.0/24, maka jangan lupa juga kita harus membuat firewall NAT, IP firewall NAT masquerade
kita buat dua, yaitu yang keluar melalui Ether 1 untuk ke internasionalnya, kemudian yang keluar melalui Ether 2. Settingannya sederhana, seperti biasanya tinggal kita pilih chainnya Sourcenet, out interface-nya Ether 1, kemudian actionnya adalah Masquerade. Begitu juga untuk yang out interface-nya adalah Ether 2. Nah, kemudian yang perlu kita lakukan pertama kali setelah basic config ini selesai, kita akan masuk ke IP root. Di IP root ini nanti kita akan konfigurasi ada dua static root. Yang pertama adalah ke arah internet global. Ini saya arahkan DST address 00-nya ke gateway 103.7110.21. Ini adalah yang mengarah ke ISPA. Kemudian saya harus membuat satu lagi static routing. Ini nanti untuk saya gunakan routing ke arah routernya Citra Web ke 202.65.120.250, tetapi akan saya arahkan ke gateway ISPB yaitu 103.71.10.5. Nah, jadi untuk routingnya seperti ini. Sehingga nanti sebenarnya untuk 00-nya lewat ISPA, tapi kemudian untuk yang ISPB saya arahkan untuk ke arah routing statik ya, ke arah routernya citraweb.com. Tetapi nanti setelah saya mendapatkan informasi-informasi IP address dari biji bibir ke arah citraweb.com, nanti semua yang mengarah ke OpenISP atau exchange-nya Indonesia itu nanti akan saya lewatkan ke gateway ISPB, yaitu yang 71.10.5. Setelah langkah ini selesai, selanjutnya kita masuk ke pengaturan BGP-nya. Kita masuk ke bagian routing. Ya, nanti kita akan masuk ke BGP, tapi sebelum ke sana kita siapkan dulu ya, sebelum kita buat biji bibirnya kita siapkan dulu beberapa konfigurasi yang nanti kita akan pakai di biji bibir. Yang pertama adalah kita bikin filter dulu. Nah, di filter ini nanti kita akan membuat beberapa rule. Skemanya adalah kita akan accept hanya yang prefix 8 sampai prefix 24 ya, untuk istilahnya updatingnya biar nggak terlalu sering. Kita akan membuat beberapa routing filter di sini. Fungsinya adalah kita akan hanya melakukan accept prefix dari /8 sampai /24. Selain itu kita drop, termasuk nanti untuk yang out filter, karena kita nanti hanya menerima saja, tidak mengadvertise IP kita keluar, maka di root filter ini juga nanti akan saya buat satu filter dengan chain out. Itu untuk mencegah agar kita kalau misalnya tidak sengaja membuat advertise keluar, dia akan di drop oleh filter ini, karena di sini kita tidak akan membuat atau kita tidak akan mengadvertise IP kita keluar ke biji bibirnya. Nah, yang pertama akan saya buat dulu, misalnya saya bikin namanya prefix in, kemudian prefix length-nya saya bikin misalnya dari 0 sampai 7 dengan action-nya adalah discard. Selanjutnya saya akan membuat sebuah routing filter lagi dengan chain yang sama, yaitu namanya prefix in. Kemudian prefix length-nya adalah 8 sampai 24. Ini adalah prefix IP yang akan kita terima atau akan saya terima, saya masukkan ke dalam tabel routing saya. Kemudian di tab action saya menggunakan actionnya accept. Kemudian ada satu lagi tambahan yaitu set in next hop. Nah, kenapa saya menggunakan set in next hop? Karena untuk biji bibir kalah citraweb.com itu nanti kita tidak langsung gateway-nya mengarah ke routernya Citraweb, tapi untuk ke Citraweb itu hanya piring saja atau hanya berbagi informasi routing saja, sedangkan gateway-nya adalah gateway ISP saya asli atau di topologi ini adalah ISPB. Maka di sini saya isikan gateway dari ISPB yaitu 103.7110.5. Kemudian saya apply. Satu lagi untuk menolak
prefix dari /25 sampai /32, saya bikin satu lagi namanya prefixin lagi, dengan prefix lainnya adalah 25 sampai 32. Ini adalah untuk menghemat atau mungkin bisa jadi keamanan juga ya. Jadi nanti update tabel routingnya tidak terlalu sering. Yang diterima hanya /8 sampai /24 saja. Ini dengan actionnya adalah discard. Oke. Terakhir, saya akan buat satu root filter lagi. Yang terakhir ini agak berbeda. Saya berikan nama misalnya prefix out. Kemudian prefix lainnya dari 0 sampai 32 dan actionnya adalah discard. Nah, kenapa di sini saya buat routing filter yang terakhir ini? Ini adalah untuk mencegah karena kita nanti tidak akan mengadvertise IP kita keluar. Jadi nanti untuk mencegah kesalahan kita dalam konfigurasi, saya sudah sediakan root filter untuk prefix out-nya. Ini nanti kita gunakan untuk filter out pada saat pembuatan biji bibirnya. Kita apply. Jadi ada 3 root filter yang disiapkan untuk membuat biji bibir ke citraiweb.com ini. Oke, langkah selanjutnya adalah kita buat yang namanya BGP instance. Kita masuk ke routing BGP, tampilannya seperti ini. Nah, di instance ini saya akan mengubah AS number-nya sesuai petunjuk dari citraiweb.com, yaitu di AS-nya adalah 64666. Nah, di instance ini nanti kita akan pakai di pembuatan biji bibirnya. Oke, saya apply. Langkah terakhir, kita akan membuat biji bibir untuk berkomunikasi dengan router BGP-nya Citraweb. Kita masuk ke BGP, peers, kita tambahkan baru, namanya misalnya adalah Citraweb gitu ya. Kemudian instannya default, karena tadi kita nggak menambahkan, tapi kita hanya ubah AS number-nya saja. Remote address-nya adalah 202.6.120.250. Kemudian remote AS-nya adalah 64888 dan silahkan dicentang multi hop-nya, karena dari sisi kita ke routernya Citraweb mungkin sudah melewati banyak sekali hop ya. Termasuk TTL juga, karena kita tidak bisa memastikan berapa hop lompatan sampai ke routernya Citraweb, kita set saja TTL-nya 255. Oke, kemudian kita pasangkan root filter yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu di in filter kita pakai prefix in, kemudian di out filter untuk mencegah kita advertise IP keluar, kita pakai namanya prefix out. Seperti ini, kemudian di apply. Kita tunggu prosesnya. Kalau sudah berhasil, biasanya statusnya akan establish. Kita bisa lihat di sini status. Nih. Prefix count yang kita terima adalah sekitar 17.600 prefix ya. Ini berarti untuk Indonesia Exchange sekarang ada sekitar 17.000 prefix. Ini kita bisa lihat di sini. Nah, untuk lebih detailnya kita bisa lihat di IP route. Wah, ini udah banyak sekali teman-teman ya. Sampai nggak kelihatan, kita bisa lihat di sini dengan klik. Sedang update tabel routingnya di sini. Ya, ini sudah keluar semua, sudah tertampil semua di sini. Kalau teman-teman bisa lihat di sini sudah ada banyak sekali rule routing dynamic dengan flagnya adalah DAB atau Dynamic Active BGP. Berarti untuk saat ini informasi-informasi IP yang tergabung ke dalam OpenISP itu sudah kita dapatkan semuanya di sini. Dan secara otomatis karena tadi kita menggunakan root filter in dengan set next hop, maka di sini otomatis gateway-nya adalah 103.71.10.5. Artinya dengan tabel routing ini maka router akan mengarahkan traffic untuk tujuan ke IP-IP ini ke arah ISP-B. Nah, untuk ngetes ya, untuk melakukan pengetesan kita coba langsung bisa dari router. Kita coba tool, kemudian traceroute.
Misalnya kita akan coba ke portal berita, misalnya detik.com, kita coba start. Dari router nanti dia akan diarahkan ke ISPB 10.5, kemudian naik lagi sampai ketemu di servernya detik.com. Nanti teman-teman bisa mencoba ke website yang lain yang sekiranya dia masuk ke OpenISP, misalnya mikrotik.co.id. Kita coba misalnya apa ya, facebook.com mungkin. Nah, kalau kita coba facebook.com, maka akan diarahkan di tempat saya melalui ISPA, yaitu dengan IP 10.21. Nah, berarti kemungkinan yang facebook.com ini berada di internet global, sehingga diarahkan ke arah gateway internasional, atau di sini kalau di topologi saya adalah ke ISPA. Tentu saja nanti perkembangannya akan sangat banyak teman-teman ya, karena sekarang sudah banyak juga selain Indonesia Exchange, ada juga misalnya yang menyediakan layanan CDN seperti Akamai atau Google Case, yang itu juga bisa kita pertukarkan informasinya dengan menggunakan salah satunya dengan menggunakan konsep BGP seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan coba lakukan testing di sisi laptop teman-teman ya. Kalau tadi di router, sekarang kita akan coba dari laptopnya. Tadi di awal di basic config saya juga sudah membuat NAT masquerade ya, agar nanti laptop juga bisa keluar ke internet. Kita akan coba traceroute, misalnya ke mikrotik.com. Tentu saja kalau dari laptop nanti dia lompatannya akan ke routernya sendiri, yaitu ke 30.1, kemudian lompat ke ISPA atau yang ke arah internasional, yaitu ke 7110.21. Nah, sekarang saya akan coba traceroute yang kira-kira dia masuk ke OpenISP. Contohnya misalnya biasanya website pemerintahan mungkin ya, .go.id. Kita coba jogjaprof.co.id. Nah ya, saya coba traceroute ke website jogjaprof.go.id, maka lompatannya adalah ke router gateway, kemudian ke ISPB, yaitu yang menuju ke 10.15 ke arah OpenISP ataupun Indonesia Exchange yang sudah kita buat tadi menggunakan BGP. Nah, ini adalah salah satu cara teman-teman ya untuk bisa kita melakukan pengaturan routing ke arah OpenISP ataupun Indonesia Exchange dengan menggunakan BGP. Tentu saja ini dengan bantuan dari layanan Citra Web. Jadi teman-teman bisa manfaatkan itu secara gratis. Nanti bisa lihat tata caranya secara lengkapnya di link di bawah di deskripsi teman-teman ya. Tapi kalau misalnya teman-teman tidak memiliki alamat IP public dan pengen juga bisa menerapkan kebijakan routing ke arah OpenISP ataupun IIX, nanti teman-teman juga bisa memanfaatkan ada address list NICE. Tapi memang kalau kita menggunakan address list NICE, maka nanti update-nya juga harus dilakukan secara manual, atau nanti kita juga bisa memanfaatkan scheduler dan scripting di Mikrotik. Nah, kembali lagi ke kebutuhan teman-teman dan juga tergantung dari jaringannya sekarang seperti apa. Bedanya apa? Bedanya kalau dengan menggunakan BGP, nanti tentu saja update IP-nya akan lebih cepat daripada menggunakan script NICE ya. Manfaat yang lain, ketika kita sudah bisa membedakan mana traffic lokal Indonesia, OpenISP maupun IIX dan juga internasional, maka nanti kita juga bisa membuat manajemen bandwidth yang lebih spesifik. Contohnya kalau di tempat saya tadi, misalnya saya membuat Q3, saya bisa membuat parent untuk ke internasional, tinggal saya definisikan parentnya adalah interface Ether 1, kemudian untuk ke jaringan Indonesia atau IIX OpenISP, saya tinggal arahkan parentnya ke Ether 2. Jadi selain mengarahkan routing, kita juga bisa membuat manajemen bandwidth lebih spesifik lagi dengan mengetahui alamat IP berapa saja yang tergabung ke dalam OpenISP maupun IIX. Nah, dengan demikian, dua gateway yang sudah kita gunakan atau langganan dua ISP ini akan bisa digunakan secara lebih efisien. Yang tadinya mungkin ke arah IIX sedikit lambat karena jalurnya memang tidak menyediakan kecepatan yang lebih tinggi,
ketika kita arahkan ke ISPB yang memang menyediakan kecepatan yang lebih besar, maka nanti traffic ke IX akan lebih stabil dan lebih besar lagi. Jadi kedua ISP ini bisa kita gunakan secara lebih baik lagi dengan cara mengarahkan routing seperti ini. Demikian teman-teman video tutorial mengenai penerapan BGP di jaringan kita atau kita sebagai end user. Jadi bisa kita manfaatkan sebenarnya seperti itu. Untuk video-video yang lain, jangan lupa teman-teman subscribe dan tekan tombol lonceng agar nanti teman-teman bisa mendapatkan notif ketika kami upload video-video terbaru. Jangan lupa kalau misalnya ada pertanyaan langsung saja komen di bawah, dan jangan lupa share video ini agar lebih bermanfaat untuk teman-teman pengguna Mikrotik yang lain. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya.